Semarang. Oh, Lampung. Kak Dika dari Lampung. Wah, mantap. Baik. Oke, terima kasih banyak ini teman-teman pejuang cuan. Oke, jadi pejuang cuan nih saya lihat masih banyak yang baru ya. Jadi pejuang cuan ini adalah sebutan dari saya untuk teman-teman yang mengikuti Kek Binar. Nah, Kek Binar sendiri ini adalah sebutan untuk webinar yang diselenggarakan oleh Pancake. Seperti itu. Oke. Nah, pancake sendiri, bukan kue ya, teman-teman. Nanti disangkanya, wah ini udah jam makan malam, mana hujan-hujan, kayaknya nyemil pancake enak gitu. Bukan ya teman-teman. Jadi Pancake ini adalah sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan solusi untuk pengelolaan bisnis dari berbagai channel penjualan. Jadi kalau teman-teman kayak jualannya di media sosial atau e-commerce, nah itu bisa pakai Pancake untuk menunjang gitu operasional bisnisnya teman-teman. Seperti itu. Baik, tanpa berlama lagi, kita langsung aja saya langsung perkenalkan aja ya speaker kita hari ini. Jadi narasumber kita ini ada Pak Niko Steven Wijaya. Beliau adalah founder Magnetic Selling dan beliau sudah 18 tahun berkecimpung di perkonsultasian bisnis gitu. Jadi teman-teman, beliau ini udah banyak banget ngebantu berbagai bidang bisnis ya untuk mengoptimalkan sumber datangnya leads, datangnya klien, customer, pasien, nasabah seperti itu. Baik, halo Pak Niko. Suara saya terdengar, Pak Niko? Halo, Pak Niko. Halo Bu Anggi, ya jelas terdengar Ah, jelas Bu Anggi. siap. Oke, gimana kabarnya nih, Pak Niko? Baik, luar biasa, dahsyat. Mantap. Oke, silakan Pak Niko. Oke, baik, terima kasih Bu Anggi. Saya izin share. Oke, ya berapa banyak dari teman-teman di sini sebelum saya lanjut ya, saya ingin tanya berapa banyak dari teman-teman di sini yang mau menjadikan tahun ini menjadi tahun terbaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya digabungkan. Ketik saya di kolom chat. Jadi saya ingin teman-teman mulai aktif, mulai dari awal masterclass ini karena saya akan memberikan hal-hal luar biasa untuk membantu teman-teman dalam mendapatkan customer, klien, dan pasien. Oke, baru satu orang yang menjawab saya. Oh, berarti cuma satu orang ya yang mau menjadikan tahun ini menjadi tahun terbaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya digabungkan. Silakan ketik saya di kolom chat. Baik, saya. Oke, berapa banyak dari teman-teman di sini yang mau menarik lebih banyak customer, klien, pasien yang sudah siap bayar dari awal? Silakan ketik siap di kolom chat. Hmm, di saya kok suara Pak Niko tiba-tiba hilang ya? Halo, teman-teman mungkin boleh tulis di kolom chat, aman nggak? Halo, halo. Hilang juga. Oh ya, udah, sudah kembali. Oke. Oke, aman. Oke, sip. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin share slide saya ya. Oke. Oke, apakah slide saya sudah kelihatan tertulisnya bagaimana mendapatkan orang asing yang sudah siap beli dari awal? Jika terlihat, ketik lihat di kolom chat. Lihat. Oke, baik, terima kasih. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin tahu teman-teman di sini bisnisnya apa saja, di bidang apa saja. Silakan ketik di kolom chat sehingga saya tahu bagaimana membantu teman-teman secara maksimal dalam masterclass ini. Silakan ketik di kolom chat bisnisnya teman-teman di sini, bisnisnya dalam bidang apa? Oke, terima kasih Budian, buku anak, server pulsa, salon and wellness, perlengkapan umroh, retail furniture, dan spring bed. Oke, terima kasih. Ya, jadi selamat datang dalam masterclass bagaimana mendapatkan orang asing yang sudah siap beli dari awal dan senang hati membayarmu mahal menggunakan 3 baris pertanyaan sederhana. Dan cara ini secara otomatis menghilangkan penolakan bahkan sebelum mereka chat kamu. Ya. Jadi cara ini setelah 19 tahun saya melakukan banyak cara salah dari selling one on one, one to many, SMS, BBM. Jika teman-teman di sini belum tahu, tidak tahu BBM itu apa, mungkin baru lahir beberapa puluh tahun yang lalu.
BBM itu mirip seperti WhatsApp tapi menggunakan sebuah device yang namanya BlackBerry. Ya, jadi saya sudah menggunakan sistem jualan dari BBM, email sampai WhatsApp sekarang. Ya, setelah melakukan banyak cara salah, akhirnya saya menemukan banyak cara benar. Saya tidak mau teman-teman di sini menghabiskan waktu, uang, dan tenaga melakukan banyak cara salah. Siapa di sini, berapa banyak di sini yang mau langsung melakukan cara benarnya? Silakan ketik benar di kolom chat. Oke, siapa di sini? Mungkin teman-teman kurang dengar. Siapa di sini? Berapa banyak dari teman-teman yang mau melakukan cara benarnya langsung, melompati cara salahnya? Silakan ketik saya di kolom chat. Saya baik, terima kasih. Jadi teman-teman, setiap kali saya bertanya selalu, teman-teman saya ingin teman-teman untuk aktif chat, melakukan balas apa yang saya tanyakan karena proses belajar yang paling bagus supaya teman-teman mendapat manfaat adalah ketika belajar secara aktif. Jadi ketika saya tanya teman-teman, silakan ketik di kolom chat. Dan satu hal yang paling penting adalah karena ada sesi tanya jawab di akhir masterclass ini, saya ingin teman-teman untuk mengaktifkan kameranya supaya saya bisa melihat reaksi teman-teman, saya bisa mengeluarkan semua ilmu-ilmunya karena teman-teman hadir di sini secara aktif. Ya, silakan nyalakan kameranya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, setelah melakukan banyak cara salah dan akhirnya menemukan cara benar dari berbagai platform, bagaimana jika semua yang pernah teman-teman diberitahu tentang WhatsApp marketing adalah bohong? Dan saya menemukan ternyata ada tiga kebohongan. Yang pertama, kebohongannya adalah respon cepat menaikkan konversi. Bayangkan jika, anggaplah teman-teman sebelum ini, walaupun teman-teman sekarang menjual melalui WhatsApp marketing, tapi setiap jualan anggap selalu teman-teman sedang menjual one on one seperti ada seorang calon pembeli di depan teman-teman. Dan bayangkan, walaupun teman-teman Bapak Ibu di sini bisa menjawab semua pertanyaannya dengan cepat, bahkan sebelum dia bertanya, teman-teman sudah menjawab pertanyaannya. Apakah benar-benar bisa menaikkan konversi? Tentu tidak. Dan kebohongan kedua, respon 24 jam 7 hari dalam seminggu bisa menaikkan konversi. Di daerah saya di Kota Makassar, saya sering lewat di sebuah jalanan yang ada toko seperti ini. Mungkin di masing-masing kota teman-teman juga ada toko seperti ini di mana jual kelontongan, kemudian di depannya ada SPBU Mini. Jika teman-teman lihat lebih detail, di sini dia tidak punya pintu. Jadi dia benar-benar 24 jam sehari, 7 jam, 24 jam, 7 hari seminggu. Tapi bedanya jika dia bersampingan dengan swalayan atau supermarket retail retail chain. Menurut teman-teman yang mana lebih banyak pembelinya? Yang bukanya 24 jam 7 hari seminggu atau seperti Indomaret yang tutupnya mungkin jam 9, bukanya jam 7 pagi, itu bukan 24 jam. Tentu tetap bukanya yang Indomaret. Maksud saya tentu lebih rame dan lebih besar konversinya yang Indomaret. Berarti respon 24 jam 7 hari seminggu dalam WhatsApp marketing belum bisa menentukan konversi teman-teman naik. Dan kebohongan ketiga, balas WhatsApp harus ramah. Kemarin saya sambil menyusun slide ini, saya cari di Google, saya ketik orang di kota apa paling ramah di Indonesia. Google jawab tidak ada satu kota yang secara definitif paling ramah, tapi paling terkenal yaitu orang Solo dan orang Jogja. Nah, mungkin dari Bu Anggi orang Jogja termasuk ramah setelah ngomong-ngomong dengan Bu Anggi kedengarannya ramah. Nah, tapi pertanyaan saya, berarti jika balas WhatsApp itu harus ramah sehingga meningkatkan konversi, berarti orang Solo dan orang Jogja orang yang paling bisa mendapatkan lebih banyak konversi penjualan. Apakah benar seperti itu? Tentu tidak, belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Berarti balas WhatsApp harus ramah.
belum tentu menentukan apakah terjadi penjualan atau tidak. Jadi itu tiga kebohongan yang dalam 19 tahun ini saya temukan. Dan apakah pertanyaan yang paling penting adalah, apakah mungkin memberikan informasi terbaik dengan cepat dan ramah tentang produk atau jasamu, tapi tidak satu pun beli? Jawabannya adalah sayangnya iya. Walaupun teman-teman memberikan informasi terbaik tentang produk jasa secara cepat dan ramah, ketika chat masuk, tetap ada kemungkinan tidak satu pun dari chat beli. Saya pernah melakukannya dan itu alasan teman-teman di sini. Jadi, tujuan atau inti dari masterclass hari ini adalah untuk menyelesaikan satu masalah, yaitu kenapa walaupun begitu banyak chat yang masuk dari iklan, chat WhatsApp yang masuk dari iklan, tapi yang saya dapatkan hanya tanya-tanya dan ujung-ujungnya hilang tanpa kabar. Itulah tujuan dari masterclass hari ini. Jadi saya ingin bertanya, jika masalah ini diselesaikan untuk teman-teman, bagaimana bisnis dan hidupmu akan berubah? Silakan ketik di kolom chat. Mungkin luar biasa, dramatis, silakan ketik di kolom chat. Saya ingin tahu bagaimana jika masalah ini bisa diselesaikan, bagaimana bisnis dan hidup teman-teman bisa berubah. Silakan ketik di kolom chat. Oke, jadi setelah saya temukan, setelah 19 tahun ini, saya menemukan dari iklan masuk langsung ke WhatsApp. Oke, saya mau tanya dulu, berapa banyak dari teman-teman di sini yang sudah pernah menjalankan iklan dan langsung masuk ke WhatsApp? Silakan ketik saya di kolom chat. Oke, Pak Fendi, Valen, oke, oke, saya. Oke, kemudian berapa banyak dari teman-teman di sini yang sudah menjalankan iklan masuk ke WA dan mendapatkan sering banyak masuk WA-nya, tapi hanya tanya-tanya dan hilang tanpa kabar? Silakan ketik saya di kolom chat. Oke, saya. Baik, terima kasih. Jadi, ini adalah masalah yang ditemui oleh klien saya dan termasuk saya dulu. Dan akhirnya saya menemukan ternyata dari iklan ke WhatsApp ada satu bagian yang hilang di antaranya, yang saya namakan magnetic selling. Nah, jika Bapak Ibu punya bagian yang hilang ini, magnetic selling, Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil, ya saya tidak menjanjikan hasilnya sama persis, tapi setelah saya membantu klien saya, hasilnya bisa seperti ini, closing produk dan jasa seharga 15 juta, kemudian closing barang B2B senilai 16 jutaan, itu karena mereka punya sistem yang namanya magnetic selling. Jadi, pertanyaannya, apakah masterclass ini untuk teman-teman? Jika teman-teman di sini bisnis jasa atau menjual produk fisik dan teman-teman mendapatkan banyak chat masuk, sudah dibalas cepat dan ramah, tapi ujung-ujungnya hilang tanpa kabar, masterclass ini untuk teman-teman. Jadi goal saya adalah dalam masterclass untuk menunjukkan Bapak Ibu, magnetic selling adalah kunci untuk mengisi penuh bisnismu dengan aliran konsisten customer, klien, dan pasien. Jadi, Bapak Ibu harus punya tiga hal ini. Saya ingin Bapak Ibu supaya bisa praktek apa yang saya akan tunjukkan dalam masterclass ini. Saya ingin Bapak Ibu punya tiga hal ini. Bapak Ibu harus benar-benar bisa membantu orang. Jika Bapak Ibu setuju, silakan ketik bantu di kolom chat. Oke, teman-teman mungkin belum dengar. Saya ingin Bapak teman-teman ketik di kolom chat, baik, bantu, bantu, bantu. Terima kasih. Kemudian, Bapak Ibu harus punya hal yang kedua, yaitu Bapak Ibu, saya tahu apa yang akan saya tunjukkan dalam masterclass ini adalah hal yang baru dan mungkin teman-teman di sini berpikir, apakah saya bisa melakukannya?
Semua hal yang Bapak Ibu lakukan di pertama kali, baik itu dari belajar jalan, belajar buka bisnis pertama kali, semuanya selalu Bapak Ibu mendorong diri Bapak Ibu melewati zona nyaman yang awalnya tidak bisa melakukan, akhirnya bisa sedikit demi sedikit, dan akhirnya sekarang lancar. Jadi, saya ingin Bapak Ibu, sehingga bisa mempraktekkan apa yang saya tunjukkan, Bapak Ibu harus bersedia mendorong dirimu melewati zona nyaman. Silakan ketik dorong di kolom chat. Oke, dorong, dorong. Baik, terima kasih. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu harus komitmen untuk tidak membiarkan keraguan menghentikanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Silakan ketik komitmen di kolom chat. Oke, baik. Terima kasih. Komitmen, komitmen. Jadi, apa itu magnetic selling? Pertama, saya ingin jelaskan dulu hard selling atau traditional selling yang Bapak Ibu sudah tahu selama ini. Jadi, tradisional atau hard selling yaitu ini produk atau jasa saya, ini kegunaannya, ini harganya, ayo beli, ayo beli, ayo beli. Dan ini membuat customer, pasien, dan klien terdengar Bapak Ibu memaksa dan merasa ini spam dan akhirnya membuat orang tidak nyaman yang membuat mereka tidak jadi beli. Kemudian ada juga orang bilang, oh berarti kuncinya jika bukan hard selling atau traditional selling, berarti kuncinya adalah soft selling. Kemarin saya coba search di Google menggunakan AI. Soft selling itu adalah teknik penjualan halus yang tidak memaksa, fokus pada membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan pelanggan melalui edukasi atau cerita, storytelling, dan memberikan solusi atas masalah mereka. Bukan langsung mendorong pembelian. Tujuannya membangun loyalitas dan penjualan jangka panjang dengan pendekatan yang ramah dan persuasif, bukan agresif. Saya pernah melakukan hal ini dan coba tebak apa? Penjualan terjadi sangat sedikit. Ini soft selling sama seperti teman-teman atau kita berharap orang beli suatu hari dengan berharap dengan saya memberikan edukasi, cerita, memberikan solusi, suatu hari mereka akan beli. Tidak tahu kapan. Yang penting saya memberikan lebih banyak storytelling, edukasi supaya mereka tetap merasa nyaman. Tapi ini kita menempatkan diri kita hanya berharap. Dan sering terjadi mereka akhirnya beli di kompetitor di mana jika teman-teman lihat admin terlihat sibuk tanpa closing karena menggunakan teknik soft selling. Jadi soft selling, hard selling bukan solusi terbaik untuk kita sebagai pemilik bisnis. Karena teman-teman harus ingat ini. Orang tidak suka dijuali, tapi mereka senang membeli. Dengan teman-teman tahu orang tidak suka dijuali, mereka senang membeli. Artinya adalah mereka mau punya kontrol penuh atas keputusannya. Ketika membeli sesuatu, mereka ingin keputusan membeli itu harus dalam kontrolnya. Jadi tugas teman-teman adalah membuat mereka percaya jika pembelian yang mereka lakukan adalah keputusannya sendiri. Teman-teman bisa catat ini atau screenshot. Jadi tugas kita dalam masterclass ini dan implementasi setelah masterclass ini adalah membuat calon customer, pasien, dan klien percaya jika pembelian itu adalah keputusannya, sehingga mereka senang untuk membeli. Rahasianya adalah magnetic selling. Jadi magnetic selling adalah ini seperti closing sebelum menjual. Karena customer menjuali dirinya sendiri dari awal. Kita membuat dia merasa itu adalah keputusan untuk membeli. Dan keputusan itu dari mereka sendiri. Jadi closing sebelum menjual karena customer menjuali dirinya sendiri dari awal. Jadi selamat datang dalam masterclass bagaimana mendapatkan orang asing yang sudah siap beli dari awal dan senang hati membayarmu mahal menggunakan 3 baris pertanyaan sederhana. Apa 3 baris pertanyaan sederhana itu? Saya akan tunjukkan dalam masterclass ini. Bagi teman-teman yang belum tahu saya, nama saya Niko Steven Wijaya. Saya adalah authorized trainer dari Tung de Semua Ringin. Beliau adalah pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Di mana saya dan beliau
membimbing pemilik bisnis go to the next level, di mana setiap pemilik bisnis dalam ruangan itu membayar 30.567.000 untuk berada dalam ruangan itu, dibimbing dengan saya dan Pak Tung Desemuaringin. Saya juga adalah pemilik marketing agency Magnetic Selling Indonesia, dan saya bukan hanya ahli dalam spesialisasi, saya bukan hanya marketing, tapi saya sama dengan teman-teman. Saya adalah pemilik bisnis. Saya memiliki bisnis laundry dan distributor baut dan mur. Nah, partner saya termasuk di sini Ibu Anggi, yaitu Pancake dari Vietnam, platform CRM, platform AI WhatsApp dari Vietnam, kemudian Marketing Revolution International. Partner saya juga The Daily Wash Laundromat dan Iconics. Kemudian klien saya ada di berbagai industri, yaitu klinik kecantikan, kemudian ada dari distributor alat bangunan, kemudian home appliance, Horeca, distributor baut dan besi, kemudian F&B, dan masih banyak lagi. Jadi, klien saya ada 938 yang sudah menerapkan sistem magnetic selling dari bidang properti, coach and trainer, pengiklan, klinik kecantikan, klinik gigi, kursus bahasa Inggris, fotografi, send artist, agent asuransi, software, dan masih banyak lagi. Nah, semuanya penemuan magnetic selling ini dimulai dari satu klien saya, yaitu klinik kecantikan. Di mana ketika saya membantu dia menjadi klien saya one on one, walaupun penjualannya cukup bagus di awal, di mana saya membantu mereka menggunakan WhatsApp marketing, di mana dalam 4 hari, jika teman-teman lihat di sini, ownernya Pak Yudi, hasilnya 12.100.000. Kemudian di 3 hari setelahnya, jadi total dalam seminggu, dengan menggunakan WhatsApp marketing, dia mendapatkan penjualan 32.342.500. Tapi ini ada di depan layar. Ternyata di belakang layar yang saya dan tim klinik kecantikan itu temui adalah seperti ini. Chat banyak yang masuk dan semuanya sama. Jawabannya adalah nanti ya Kak, kalau saya berminat akan saya kabari. Kemudian ada yang tanya harganya berapa, kemudian tidak ada kabar lagi. Seperti ini juga tanya harga, tidak muncul lagi. Ada yang masuk klik dari iklan masuk ke WhatsApp, setelah diberikan pesan perkenalan, mereka tidak membalas sama sekali. Kemudian setelah diberikan informasi, oh ya nanti saya kabari, info dulu. Dan yang paling parah ketika kita follow up, jawabannya adalah tolong jangan kirim ke saya lagi ya. Mereka merasa tidak nyaman karena kita sudah menjadi spam. Walaupun hasilnya cukup bagus, tapi banyak yang kita lewati. Banyak kesempatan yang terlewatkan karena kita tidak bisa menangani satu masalah, yaitu WhatsApp masuk, hanya tanya-tanya dan hilang tanpa kabar. Dan setelah saya melihat seperti tadi, ada satu bagian yang hilang. Nah, setelah saya melihat ke belakang dalam bisnis saya, momen pencerahan muncul, yaitu saya akhirnya melihat salah satu case study dari diri saya sendiri pada saat saya masih menjadi agen asuransi. Di mana pada saat itu saya menjadi agen asuransi menggunakan cara tradisional, yaitu menghubungi atau menggunakan WhatsApp marketing, WA ke calon prospek atau calon nasabah saya untuk menawarkan asuransi. Apa yang terjadi? Saya menawarkan ke keluarga, teman terdekat, mereka merasa tidak nyaman. Dan setelah itu saya akhirnya mengubah cara saya dan menggunakan iklan dan magnetic selling. Dari situ, saya akhirnya bisa mendapatkan, jika teman-teman lihat di layar sini, ada 807 ada 807 prospek ideal yang sudah tertarik dari awal. Bukan hanya chat yang masuk, tapi mereka menjadwalkan appointment untuk konsultasi dan membeli asuransi dari saya. Saya adalah satu-satunya agen asuransi di Indonesia pada saat itu yang menggunakan sistem magnetic selling, di mana bukan lagi one on one untuk offline, bertemu dengan orang, datang ke toko, datang ke rumah untuk menawarkan asuransi, tapi sepenuhnya melalui online dan menjadwalkan appointment dengan saya one on one melakukan Zoom seperti ini. Dan momen pencerahan kedua yaitu
ketika saya membaca sebuah buku Persuasion. Jika teman-teman pernah membaca buku ini ditulis oleh seorang psikiater, bukan psikiater, seorang peneliti yang namanya Robert Cialdini. Dia ahli dalam penjualan, di mana kunci dari buku ini adalah persuasion, proses mengatur agar penerima pesan bersikap reseptif terhadap suatu pesan sebelum mereka menerimanya. Yang terpenting adalah waktu penyampaian pertama ketika kita mengubah cara orang lain mengalami apa yang akan kita sampaikan selanjutnya. Dengan kata lain, closing sebelum menjual, persuasion. Nah, jadi satu bagian hilang itu sebelum masuk ke WhatsApp adalah magnetic selling atau persuasion itu sendiri. Nah, jadi ada tiga rahasia magnetic selling yang saya akan tunjukkan ke teman-teman di sini. Rahasia pertama adalah bagaimana secara etis mendapatkan keuntungan dari satu kesalahan fatal dilakukan kompetitormu mengarahkan customer mereka berbondong-bondong ke kamu. Kemudian rahasia kedua, bagaimana mengubah admin paling pemalu dalam bisnismu menjadi mesin penghasil omset bukan dengan training, ini tinggal nyontek dan pakai. Berapa banyak dari teman-teman di sini yang mau mengubah admin paling pemalu dalam bisnisnya menjadi mesin penghasil omset? Silakan ketik saya di kolom chat. Oke, saya baik. Terima kasih. Oke, saya stop share dulu. Kemudian saya, oke baik, coretannya hingga sudah hilang. Ya, oke. Itu rahasia kedua. Kemudian rahasia ketiga, fakta tersembunyi di balik butuh lebih banyak customer. Kenapa Facebook, Google, TikTok tidak ingin kamu tahu ini dan bagaimana top 1% bisnis diam-diam raut 3 kali lebih banyak profit dari customer yang sama persis. Jadi, kita langsung masuk magnetic selling nomor satu. Bagaimana secara etis mendapatkan keuntungan dari satu kesalahan fatal dilakukan kompetitormu, mengarahkan customer mereka berbondong-bondong datang ke kamu. Nah, satu bagian hilang yang tadi, yaitu magnetic selling, adalah satu pengalaman yang pada intinya penjualan butuh momentum. Jadi, ketika teman-teman mengarahkan dari iklan masuk ke WhatsApp, masih banyak pertanyaan yang belum terselesaikan. Entah dari berapa harganya, kemudian apa yang membedakan, dan banyak pertanyaan yang membuat momentum penjualan itu hilang karena penjualan butuh momentum. Nah, ini adalah foto dari anak kedua saya di mana dia baru belajar naik sepeda. Ketika saya ini hari kedua setelah saya ajar dia untuk belajar naik sepeda, di mana dia selalu bilang, "Papa, tunggu, Pak. Saya butuh momentum." Jadi, momentum maksudnya adalah dia mendorong sepedanya dengan kaki supaya sepedanya berjalan perlahan dulu, kemudian dia bisa mengayuh sepedanya. Itulah momentum. Nah, penjualan juga butuh momentum. Jika seseorang sudah mengklik iklan teman-teman, mereka sudah sangat bersemangat untuk bertanya dan sudah tertarik. Dan ketika mereka bertanya pertanyaan, walaupun teman-teman tadi sudah menjawab ramah, sudah menjawab dengan cepat, dan walaupun di tengah malam 24 jam 7 hari, teman-teman menjawab WhatsApp mereka, selalu saja pasti ada delay, ada momentum yang hilang. Di mana walaupun teman-teman menjawabnya dengan cepat, mereka tidak selalu pegang handphone dan momentumnya hilang. Karena menunggu dari calon pembeli untuk membalasnya dan menanyakan pertanyaan kedua, ketiga, dan itu bisa menghabiskan waktu setengah jam, 1 jam, dan bahkan 1 hari, dan penjualan pun momentumnya hilang. Di mana memberikan terlalu banyak informasi membuat calon customer bingung. Ketika mereka bingung, customer akhirnya membuka lebih banyak pertanyaan dan kehilangan momentum. Dan akhirnya tidak jadi beli. Nah, jadi hanya ada 3 pertanyaan yang harus dijawab untuk mencapai satu hal, closing sebelum menjual. Nah, pertanyaan pertama adalah, kenapa saya harus dengar kamu? Nah, apa yang kamu tawarkan? Jadi, harus ada satu halaman di mana teman-teman menjawab pertanyaan pertanyaan pertama. Kenapa saya harus dengar kamu?
Intinya adalah apa yang kamu tawarkan, produk atau jasamu, apa untungnya untuk saya atau apa untungnya untuk calon customermu. Kenapa harus percaya teman-teman? Teman-teman bisa jawab dengan kredibilitas, dengan data, fakta, testimoni, hasil yang teman-teman berikan ke customer sebelumnya. Dan untuk menjawab kenapa saya harus dengar kamu, yang terpenting adalah setiap campaign marketing yang teman-teman lakukan itu jelas untuk siapa. Saya akan tunjukkan jelas untuk siapa itu maksudnya apa. Nah, dan menyelesaikan masalah spesifik. Ini adalah pertanyaan pertama dan teman-teman harus menjawab dengan 5 hal ini. Kenapa saya harus dengar kamu? Nah, kemudian pertanyaan kedua setelah mereka meluangkan waktu dan mau mendengar teman-teman. Pertanyaan kedua adalah kenapa saya harus beli dari kamu? Karena menjadi sama adalah cara tercepat untuk menjadi komoditas harga terendah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada 5 hal yang Bapak Ibu harus ketahui. Di mana 5 hal ini adalah 5 level kompetisi market. Kompetisinya ada 5, yaitu jika kamu pertama di market, jika kamu kedua di market, entah di produk fisik atau jasa. Kemudian ada level kompetisi market yang ketiga, kompetisi klaim, kompetisi fitur, dan market jenuh. Nah, lebih detail lagi, kompetisi level pertama yaitu jika Bapak Ibu pertama di market, pertama belum ada kompetitor sama sekali. Market belum pernah melihat tipe produk atau jasa seperti itu sebelumnya, di mana customer potensial bahkan belum menyadari produk itu bisa menyelesaikan masalah apa. Jadi cara jualnya sederhana, langsung dan sedikit sombong. Ini barang saya, beli atau tidak terserah. Itu jika teman-teman atau Bapak Ibu di sini pertama di market. Tapi sayangnya ini hanya ada dalam mimpi. Dan sekarang apapun yang kita jual selalu ada saingannya. Kita tidak pernah menjadi yang pertama. Jadi kita selalu masuk ke dalam kompetisi produk atau jasa, di mana market sudah pernah mendengar produk atau jasa sejenis dan benefit dasarnya. Kemudian calon customer sudah punya beberapa pengetahuan bagaimana produk atau jasanya bekerja. Kemudian ada lebih banyak kompetitor dan cara jualnya yaitu membuat klaim Bapak Ibu lebih besar dan lebih hebat jika Bapak Ibu ada dalam kompetisi produk. Nah, strategi pesan level 2 sehingga mereka tahu kenapa harus memilih Bapak Ibu, kenapa harus beli dari Bapak Ibu, yaitu sediakan lebih banyak detail informasi tentang fitur produk atau jasa Bapak Ibu. Dan jelaskan cara kerjanya lebih detail. Jelaskan bagaimana kegunaan produk dan jasa dan bagaimana cara mendapatkan benefitnya. Dan bangun kepercayaan, gunakan testimoni dan studi kasus untuk membangun kredibilitas. Itu adalah strategi untuk level kompetisi kedua, yaitu kompetisi produk. Kemudian, setelah kompetisi produk, setelah banyak kompetitor mengikuti cara yang sama, membuat produknya, klaimnya lebih besar, di sini teman-teman berkompetisi dalam hal klaim. Nah, apa yang teman-teman harus atau Bapak Ibu harus lakukan jika sudah masuk ke dalam level kompetisi klaim? Di mana market sudah mendengar klaim fantastis dan ekstrim berulang kali. Apa yang mereka butuh sekarang adalah sebuah alat baru yang membuat klaim lama menjadi fresh dan bisa dipercaya kembali. Di sini fokusnya beralih dari apa produk itu lakukan ke bagaimana produk itu melakukannya, alias mekanisme dari produk dan jasa yang Bapak Ibu jual. Kata kuncinya adalah mekanisme. Apa yang unik dari mekanisme produk dan jasa Bapak Ibu di sini? Bukan pencapaian, tapi yang lebih dominan adalah menonjolkan performa dari produk atau jasa Bapak Ibu. Strategi pesan di level kompetisi klaim, yaitu Bapak Ibu highlight apa yang membuat produk atau jasamu unik dibandingkan kompetitor. Tonjolkan satu fitur unik dari manfaat produkmu, di mana
tunjukkan perbandingan dengan mendemonstrasikan keunggulan di atas produk lain. Walaupun begitu banyak kompetisi klaim, banyak kompetitor, itu adalah keuntungan karena di sini Bapak Ibu bisa mendemonstrasikan keunggulan dibandingkan kompetitor Bapak Ibu. Ya. Kemudian setelah kompetisi klaim, masuk ke kompetisi mekanisme, di mana mereka beralih dari menggunakan klaim sebesar mungkin, mereka fokus ke mekanisme. Apa yang teman Bapak Ibu harus lakukan? Di sini, ketika masuk ke dalam kompetisi mekanisme, market setiap hari melihat dan mendengar produk yang menawarkan klaim fantastis. Mereka sudah mendengar semua mekanisme berbeda, mau dari pakai AI, masuk di chatbot pakai AI, atau jasa Bapak Ibu menggunakan digital marketing, atau fitur atau barang furniture Bapak Ibu menggunakan bahan yang luar biasa. Market sudah mendengar semuanya dan semua kompetitor menggunakan klaim yang sama. Di sini market mengalami kewalahan informasi. Dan tugas Bapak Ibu adalah beralih atau membuat klaimnya lebih besar untuk mekanismenya sendiri. Di sini Bapak Ibu tugasnya adalah buat produk dan jasanya, buat lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih pasti. Buat fiturnya lebih canggih, fokus ke benefit yang lebih dalam atau hasil yang melewati mekanisme dasar yang dimiliki oleh kompetitor dan menyelesaikan lebih banyak masalah, mengatasi keterbatasan mekanisme lama yang kompetitor miliki. Ini seperti level kedua di mana klaim lebih besar ke mekanisme. Dan level kompetisi market yang kelima yaitu market jenuh, di mana semua market sudah mendengar semua klaim, semua benefit, semua mekanisme. Apa yang teman Bapak Ibu harus lakukan? Di sini Bapak Ibu fokus ke transformasi, bukan lagi fitur, bukan lagi benefit, tapi apa yang terjadi dalam hidup mereka ketika menggunakan produk atau jasa Bapak Ibu. Fokus ke transformasi. Sampaikan pesannya secara tidak langsung, bicara lebih banyak tentang gejala, tentang masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Buat dalam bentuk cerita dihubungkan ke audiens secara emosional dan bicara tentang keinginan terbesar yang lebih dalam. Itu adalah level kompetisi di mana untuk menjawab pertanyaan kedua, kenapa harus beli dari kamu? Jadi pertanyaan pertama adalah kenapa harus percaya kamu, kenapa harus dengar kamu. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa saya harus beli dari kamu? Kemudian pertanyaan ketiga adalah kenapa harus beli sekarang? Karena jika Bapak Ibu tidak bisa menjawab ini, mereka senantiasa akan menunda. Oh, besok saja. Oh, nanti saja belinya kalau ada waktu. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar bisa menjawab kenapa harus beli sekarang. Kenapa harus beli sekarang? Bapak Ibu bisa gunakan dengan membatasi produk atau jasanya, membatasi bonus yang Bapak Ibu sediakan, atau membatasi waktu yang tersedia untuk membeli produk atau jasa Bapak Ibu. Sehingga mereka punya alasan untuk membeli sekarang. Dan itu Bapak Ibu lakukan dalam sebuah landing page. Dan ini adalah contoh-contoh landing page yang sudah saya buat untuk klien dan saya pribadi, di mana menjawab tiga pertanyaan itu. Yang pertama adalah, kenapa saya harus percaya kamu? Kenapa saya harus dengar kamu? Yaitu Bapak Ibu harus menunjukkan langsung dalam landing page itu produk atau jasa Bapak Ibu untuk siapa. Kemudian, kenapa saya harus beli dari kamu? Bisa fokus ke mekanisme, fokus ke benefit, atau fokus ke klaim Bapak Ibu. Di sini klaimnya adalah, ini adalah landing page saya sendiri, di mana pada saat itu saya membantu agen asuransi untuk menarik mereka datang. Saya menggunakan klaim yaitu bagaimana mendapatkan aliran prospek kualitas tinggi secara konsisten. Itu adalah mekanisme unik saya. Kemudian ini adalah contoh kasus di mana ketika saya menarik klien untuk pemilik klinik kecantikan, langsung menyebutkan jelas untuk siapa produk atau jasa Bapak Ibu. Kemudian kenapa saya harus beli dari kamu? Tulis mekanisme atau benefit yang membedakan Bapak Ibu dari kompetitor Bapak Ibu. Ini
yang saya gunakan juga pada saat menjual asuransi. Kemudian ini klien saya di klien saya untuk menarik developer properti dan ini untuk menarik klien di untuk bisnis entrepreneur atau bisnis seperti retail B2B. Jadi setiap pesan Bapak Ibu untuk menjawab tiga pertanyaan itu buat dalam sebuah landing page. Jangan langsung masuk ke dalam WhatsApp. Jadi ini yang saya sebut dengan magnetic selling page, di mana dari iklan sebelum masuk ke WhatsApp perlu masuk ke sebuah landing page yang saya sebut magnetic selling page, yaitu menjawab tiga pertanyaan itu. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu tahu bagaimana secara etis mendapatkan keuntungan dari satu kesalahan fatal yang dilakukan kompetitormu, di mana mereka langsung mengarahkan dari iklan masuk ke WhatsApp. Sekarang kita beralih ke magnetic selling nomor 2, yaitu bagaimana mengubah admin paling pemalu dalam bisnismu menjadi mesin penghasil omset, bukan dengan training, ini tinggal nyontek dan pakai. Nah, step pertama, Bapak Ibu harus menghilangkan tidak dari awal. Jadi Bapak Ibu harus tahu apa yang membuat customer bilang tidak. Misalnya, harganya mahal, saya sibuk nanti dulu, saya pikir-pikir dulu, belum ada waktu, atau tidak direspon sama sekali. Nah, semua keberatan yang membuat mereka bilang tidak, Bapak Ibu catat dan ubah dalam sebuah skrip. Ini salah satu skrip yang saya masih buat manual, dan setelah buat dalam skrip, dan biasanya jika melakukan manual yaitu membuat skripnya, membuat templatenya dan diberikan ke admin di mana admin akan membalas sesuai template. Tapi di sini rahasia terpentingnya karena admin juga akan kewalahan, kemudian tergantung dengan mood mereka, yaitu step ketiga adalah step yang terpenting, yaitu setelah teman-teman punya apa yang membuat orang bilang tidak, keberatan yang akan muncul, kemudian buat dalam skrip dan cloning dan automasi admin teman-teman, yaitu menggunakan Pancake, di mana saya dan Pancake di sini melakukan partnership karena saya yakin ini adalah jawaban untuk mengcloning atau mengubah admin paling pemalu menjadi mesin penghasil omset, sehingga bisa menjawab setiap pertanyaan yang muncul, tidak bergantung pada mood admin atau tidak bergantung pada berapa banyak jumlah admin. Di sini saya ingin partner saya, Bu Anggi dari Pancake sendiri untuk menjelaskan fitur dari Pancake untuk membuat AI chatbot. Silakan Bu Anggi. Oke, baik. Terima kasih, Pak Niko. Teman-teman izin share screen sebentar ya. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk fitur AI-nya nanti akan lebih mendalam karena AI itu akan disesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau benar-benar mau kayak masang AI chatbotnya sesuai kebutuhan, itu bisa langsung hubungin lagi ke nomor Pancake ya teman-teman. Nanti kita akan bantu konsultasi dulu kira-kira kebutuhannya mau seperti apa, terus nanti si AI chatbotnya mau ngejawab yang apa aja, baru nanti kita akan bisa pasang atau bisa nyeting AI-nya. Nah, sementara itu, karena keterbatasan waktu juga ya malam ini, jadi saya akan infokan dulu nih kira-kira pancake apa sih gitu ya teman-teman. Sebentar aja kok. Oke, jadi Pancake ini adalah mitra resminya Meta, TikTok, dan Google. Kami sendiri juga sudah memiliki lebih dari 300.000 pengguna aktif setiap harinya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Ini sebenarnya Pancake kayak aplikasi abal-abal atau gimana sih? Enggak kok, tenang aja. Karena kami juga sudah lama ya, dari 2016 di luar, dan saat ini sudah beroperasi di lebih dari 40 negara gitu. Dan beberapa logo-logo di sini mungkin teman-teman juga sudah mengenal ya. Itu sebagian dari pengguna kami. Nah, kami sendiri menyediakan ekosistem produk nih teman-teman. Jadi kalau funneling marketing di setiap tahapannya itu ya,
teman-teman bisa menggunakan produk kami. Contohnya seperti di funnel yang paling atas, tahapan paling atas, teman-teman bisa pakai Pancake nih, produk utama kami untuk mengelola chat. Jadi kalau teman-teman misal nih jualan di Instagram, di WA, di Shopee, di TikTok gitu ya. Nah, semua chatnya itu bisa muncul di satu tampilan. Jadi admin nggak kecapean atau buang waktu lagi untuk bolak-balik antar aplikasi. Semua bisa dibalas di satu tempat aja. Gitu. Nah, kalau webcake ini untuk teman-teman kalau mau bikin landing page, nah bisa nih buildernya pakai ini. Tinggal masukin aja domain yang teman-teman punya, masukin Google Pixel kalau mau ngiklan di Google, masukin TikTok Pixel kalau mau ngiklan di TikTok kayak gitu. Termasuk juga masukin ke kalau mau ngiklan di Meta ya di Instagram gitu misalnya masukin aja Meta Pixelnya. Nah, di tahapan berikutnya ada POS dan CRM ini untuk ngelola data. Jadi kalau teman-teman spesifik misalnya untuk klinik gitu ya, biasanya kan ngelola data pelanggan. Nah, ini bisa pakai CRM. Kemudian di tahapan berikutnya ada broadcast. Ini kalau teman-teman butuh broadcast. Nah, siapa nih ya teman-teman yang lagi sering banget lagi agak-agak happening ya untuk akhir-akhir ini. Sebenarnya nggak broadcast malah, cuman nge-follow up aja tapi kena ban, kena suspend. Nah, ini bisa pakai broadcast nih teman-teman, supaya lebih aman dari ban ketika teman-teman nge-broadcast. Karena kami adalah provider WhatsApp Business API, jadi WhatsApp resmi kita. Dan yang terakhir ini pancake work. Kalau teman-teman butuh kayak internal communication gitu ya, jadi biar gampang itu daripada pakai WhatsApp group aja, mendingan pakai pancake work. Jadi teman-teman bisa open task, jadi kayak penugasan gitu. Buka tugas, tutup tugas, atau mau ada tugas baru yang diarahin ke siapa, kayak gitu, tanggung jawabnya siapa gitu. Oke. Jadi, secara garis besar, kami adalah penyedia solusi untuk chatbot AI, CRM omnichannel, WhatsApp API, tadi yang WhatsApp resmi ya, dan optimasi iklan. Jadi, kalau di kami itu iklannya ada dua, Meta dan TikTok. Jadi, bisa langsung sinkron dengan Meta Ads Manager dan TikTok Ads Manager. Seperti itu. Oke, nah ini sekilas aja. Jadi kan tadi nyebut-nyebut WhatsApp API, WhatsApp Business API. Nah itu berbeda ya teman-teman. Kalau yang teman-teman pakai ini yang ini, kami menyebutnya WhatsApp reguler. Sedangkan kalau yang tadi saya sebut WhatsApp API atau WhatsApp resmi itu berbeda jenisnya dengan WhatsApp reguler. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, bisa langsung tanya aja ke nomor WhatsApp Pancake Indonesia. Oke, nah ini yang tadi saya sempat bilang. Jadi semua chat dari beberapa channel itu bisa terintegrasi, bisa muncul di satu tampilan, kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa tahu pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C gitu ya, itu datang dari mana aja, karena di sebelahnya ada logo platformnya. Oh, ini Pak Joko misalnya dari Facebook, terus ini ada Ibu Linda dari WhatsApp, ngechatnya di WhatsApp gitu ya. Terus ada Kak Nina, dia ngechatnya di Shopee. Itu semua bakal ketahuan. Gitu. Nah, ini yang tadi saya sempat sebutkan. Jadi kami sudah terintegrasi dengan, tersinkronisasi dengan TikTok Ads Manager, juga Meta Ads Manager. Jadi, nah, nggak perlu bolak-balik ke Business Manager ya. Nggak perlu bolak-balik ke Meta Business Manager. Semua bisa di Pancake aja. Tinggal mau matiin atau mau offin iklannya itu bisa semua langsung dari sini. Makan. Hah? Apa aja? Kamu nggak mau makan? Oke, izin saya mute ya. Dan yang terakhir, ini saya tampilkan, teman-teman bisa langsung melihat juga jumlah pelanggan baru dan jumlah pelanggan yang sudah pernah berinteraksi dengan kita, yang sudah existing gitu. Baik, mungkin itu aja dari saya. Kembali lagi ke Pak Niko. Saya juga akan share ya nomor WhatsApp Pancake. Teman-teman yang mau AI chatbot, mau setting, mau nanya-nanya, boleh banget langsung ke WhatsApp Pancake. Oke, baik. Terima kasih, Bu Anggi. Terima Ya, kasih, Pak Niko. jadi itu adalah Pancake, di mana Pancake sendiri bukan hanya sekedar AI chatbot. Jadi fitur yang saya jelaskan tadi yaitu untuk cloning dan otomasi, yaitu menggunakan Pancake plus Botcake, di mana itu adalah AI, bisa dijadikan AI agent. Berapa banyak dari teman-teman di sini yang pernah mendengar kata AI agent? Silakan ketik
saya di kolom chat. Apakah ada teman-teman di sini yang sudah pernah menggunakan AI agent atau AI chatbot? Kayaknya Ya. masih belum, atau malah baru pernah dengar. Iya, belum pernah dengar. Belum pakai kayaknya. Oke, baik. Jadi, Bu Anggi bisa jelaskan singkat tentang AI chatbot itu apa? Jadi teman-teman, kalau teman-teman mungkin ada yang pernah, saya tanya dulu ya, ada yang pernah cecetan sama bank? Mungkin Bank BCA, Bank Mandiri, yang nama WhatsApp-nya itu pernah kayak langsung nama gitu ya, Bank Mandiri, Bank BCA gitu, terus ada centang birunya. Kak Fal, terus pernah. Bang Toi, itu beda lagi nih Kak Dika. Ada mungkin atau BPJS. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar ya. Jadi ketika kalau emang teman-teman pernah ngechat ke bank atau ke kayak BPJS, itu yang ketika kita kayak baru ngirim gitu ya. Nah, itu jawabannya bisa langsung kayak sedetik atau dua detik, padahal panjang, ada tombolnya atau kayak suruh pilih ketik satu untuk cabang A, ketik dua untuk cabang B. Nah, itu biasanya pasang chatbot. Yang ngebedain chatbot yang biasa dengan chatbot AI, chatbot yang AI ini powered by AI. Nah, di Pancake ini kerjasamanya dengan OpenAI. Kalau teman-teman tahu OpenAI atau ChatGPT, nah itu jadi misal nih ada pelanggan yang cukup kompleks gitu ya pertanyaannya. Coba bandingin, saya udah pernah perawatan di klinik A gitu ya. Kalau saya di sini ngebandingin kira-kira harganya gimana nih? Misal kayak gitu. Nah, AI chatbot itu karena dia learning mesin, jadi dia bisa memberikan informasi atau jawaban yang lebih variatif gitu. Bedanya sama tadi yang chatbot seperti itu. Oke, nomor WA. Pak Niko, mungkin nanti kita ada sesi tanya jawab atau mau langsung dijawab ya? Silakan bisa langsung Bu Anggi. Oh, baik. Oke, Kak Dika, nomor WhatsApp yang nanti didaftarkan ke Meta melalui Pancake, apakah masih bisa login di WA reguler? Baik, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kan tadi ada perbedaan WhatsApp. Kalau teman-teman pakai, misalnya Kak Dika maunya pakai WhatsApp yang aman, yang WhatsApp resmi, berarti sudah tidak bisa dipakai lagi di WA reguler. Seperti itu, Kak Dika. Karena jenisnya berbeda. Jadi sama nih, misalnya teman-teman, atau Kak Dika ingat nggak, misal nih ada WhatsApp personal sama WhatsApp bisnis. Nah, nomornya Kak Dika nih kalau dari WhatsApp bisnis dipindahin ke WhatsApp personal kan harus kayak hapus dulu ya, hilang dulu gitu, dihapus, pindah ke sini, history chatnya nggak ada kan. Nah, sama seperti WhatsApp API. Jadi kalau nomornya kita udah pernah pakai di WhatsApp reguler yang di handphone, terus mau dipindahin nih ke WhatsApp API, itu harus dihapus dulu. Jadi hilang semua history chat, baru bisa didaftarin ke yang Meta tadi, WhatsApp resmi gitu. Apakah sudah cukup menjawab atau masih bingung? Bisa ditanyakan kembali ya. Ada lagi mungkin? Tidak, tidak, tidak ada webhook untuk kelola incoming message. Oke, nah ini karena pertanyaannya sudah sangat teknis ya. Webhooknya kita ada webhook API ya atau ya semacam itu. Mungkin boleh Kak Dika tanyakan langsung ke nomor kami ya, saya kirim ya, supaya dibantu jawab sama tim kami. Gitu. Oke, mungkin ada lagi. Atau dari Paniko dulu mungkin lebih lanjut. Baik, sama-sama. Terima kasih dengan senang hati, Kak Dika. Oke, baik. Terima kasih Bu Anggi. Ya, jadi AI chatbot atau AI agent adalah di mana teman-teman memasukkan seperti jika teman-teman pernah menggunakan ChatGPT, di mana Bapak Ibu memasukkan prompt, kemudian mereka akan si ChatGPT akan membalas. Nah, ini sama persis dengan mirip dengan ChatGPT, di mana dia akan memberikan jawaban. Nah, ketika Bapak Ibu punya AI chatbot atau AI agent yang dipakai yang digunakan dalam Pancake. Jadi ketika Bapak Ibu login ke dalam Pancake, di dalam Bapak Ibu tinggal memasukkan prompt. Jika pertanyaannya seperti ini, jika bertanya tentang harga, jawabnya seperti ini. Jika bertanya tentang ini, jawabnya seperti ini. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu di sini bisa mengatur pertanyaannya
jawabannya akan seperti apa, dan bukan hanya chatbot tapi ini seperti jawaban manusia pada umumnya. Jadi jika Bapak Ibu pernah menggunakan chatbot di mana jawabannya agak kaku, kalau AI agent di Pancake jawabannya sangat manusia karena kita sudah memasukkan prompt di dalamnya, yaitu menggunakan AI sendiri. Jadi ketika bertanya langsung dijawab oleh AI. Itu sama dengan jawaban admin Bapak Ibu. Jadi kenapa saya bilang di sini cloning dan automasi. Dan itu bisa Bapak Ibu gunakan dalam Pancake sendiri. Ya, oke, saya lanjut. Jadi itu adalah bagaimana cara mengubah admin paling pemalu dalam bisnismu menjadi mesin penghasil omset, yaitu dengan menggunakan AI agent sendiri. Ya, sekarang kita masuk ke dalam magnetic selling nomor 3, yaitu fakta tersembunyi di balik butuh lebih banyak customer. Kenapa Facebook, Google, TikTok tidak ingin kamu tahu ini? Dan bagaimana top 1% bisnis diam-diam raup 3 kali lebih banyak profit dari customer yang sama persis. Jadi, jika teman-teman lihat lingkaran yang ada di layar saya ini, lingkaran besar, ini adalah mewakili seluruh customer teman-teman. Dan lingkaran kecil ini adalah lingkaran yang mewakili customer yang sudah siap beli, di mana semua kompetitormu fokus di sini dan mau beli sekarang. Dan ada satu lingkaran yang lebih besar lagi, yaitu customer atau calon klien pasien yang 30 atau 60 hari ke depan baru bisa memutuskan beli dan mau produk atau jasa Bapak Ibu. Di mana disinilah uang banyak berada. Saya tidak bilang bahwa teman-teman harus mengabaikan lingkaran kecil di mana semua kompetitormu fokus di sana. Tidak. Tapi teman-teman harus punya satu kolam prospek untuk membuat bisnis teman-teman penuh dengan aliran konsisten customer, pasien, dan klien, yaitu menargetkan orang-orang yang ada dalam lingkaran yang lebih besar itu. Dan tentu saja ada lingkaran atau bagian yang apapun Bapak Ibu katakan mereka tidak akan pernah membeli. Jadi dalam setiap campaign marketing Bapak Ibu harus tahu ada 5 level kesadaran. Jadi yang tadi adalah 5 level kompetisi, ini adalah 5 level kesadaran customer. Level kesadaran pertama yaitu tidak sadar, di mana customer Bapak Ibu atau calon klien Bapak Ibu belum sadar mereka punya masalah. Misalnya, jika saya bicara tentang AI agent, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu AI agent itu apa dan belum tahu bahwa Bapak Ibu butuh AI agent dan merasa bahwa masalah tentang banyak chat masuk dan hilang tanpa kabar itu adalah normal. Itu adalah level kesadaran customer. Dia tidak sadar punya masalah dan dia tidak tahu solusi apa untuk masalah itu. Itu adalah level customer pertama, yaitu tidak sadar. Kemudian ada level kesadaran kedua, yaitu sadar masalah. Dia sudah tahu masalahnya, kemudian tapi dia tidak tahu solusinya. Jadi contohnya misalnya dalam klinik kecantikan. Dia sudah tahu masalahnya adalah dia punya kulit yang penuh dengan jerawat. Tapi dia tidak tahu bahwa ada satu solusi yang bisa menyelesaikan masalah kulit jerawatnya. Jadi dia hanya berpikir bahwa oh ada masalah, tapi dia tidak tahu solusi apa yang terbaik. Itu adalah level kesadaran sadar masalah. Kemudian ada level kesadaran sadar solusi yang ketiga, yaitu sadar solusi, di mana dia sudah tahu masalahnya apa, dia sudah tahu solusinya apa, tapi dia tidak tahu solusi mana yang terbaik untuk dia. Itu adalah level kesadaran yang ketiga. Kemudian level kesadaran keempat yaitu dia tahu masalahnya, dia tahu solusinya, tapi dia belum tahu Bapak Ibu punya produk atau jasa sebagai solusi dari masalah mereka. Jadi mereka sudah tahu produknya atau jasanya yang tersedia di market apa, tapi mereka tidak tahu bahwa produk dan jasa Bapak Ibu adalah yang terbaik untuk solusi mereka. Itu adalah level kesadaran yang keempat. Dan ada level kesadaran yang kelima, yaitu level sangat sadar. Di mana customer sudah tahu masalahnya, dia tahu solusinya, dia tahu produk apa yang terbaik, tapi dia masih membandingkan dari segi fitur, benefit, dan harganya. Jadi, menurut teman-teman,
yang mana level kesadaran yang terbaik untuk teman-teman targetkan dalam iklan atau kampanye marketing. Tiga level kesadaran ini, yaitu level kesadaran di mana customer sadar masalahnya, sadar solusi, dan sadar produknya. Jadi fokus ke tiga level kesadaran ini. Karena salah satu mentor saya namanya Robert Collier, dia bilang dalam setiap marketing campaign untuk membuat orang beli, Bapak Ibu harus bisa selalu masuk ke pembicaraan yang sudah terjadi dalam pikiran customer. Nah, alasan Bapak Ibu kenapa kekurangan customer, jika Bapak Ibu pernah beriklan di Meta, TikTok, atau Google, mereka semua platform yang punya yang namanya AI, di mana AI yaitu mereka butuh AI sendiri, butuh informasi spesifik, ingin iklan atau konten Bapak Ibu ditunjukkan ke siapa. Karena jika tidak spesifik, mereka akan bingung dan menunjukkan ke semua orang, bahkan bukan calon customer Bapak Ibu. Jadi, alasan kenapa Bapak Ibu ketika menjalankan iklan ditunjukkan ke orang yang salah, karena iklan atau konten Bapak Ibu kurang spesifik. Sehingga AI dari platform itu menunjukkan ke orang yang salah. Nah, untuk bisa membuat AI menunjukkan iklan atau konten Bapak Ibu ke orang atau customer ideal Bapak Ibu harus tahu dulu apa yang ada dalam pikiran customer Bapak Ibu. Apa yang membuat mereka terbangun setiap malam, mata terbuka melihat langit-langit tentang masalah mereka, memikirkan masalah mereka. Apa yang mereka takutkan? Apa top 3 frustrasi sehari-hari mereka? Apa yang mereka diam-diam inginkan? Customer, siapa yang menjual treatment yang sama ke customer Bapak Ibu dan bagaimana cara mereka menjualnya? Atau siapa kompetitor Bapak Ibu dan siapa yang mencoba atau menjuali mereka? Siapa customer Bapak Ibu? Apakah mereka gagal atau berhasil dan kenapa mereka gagal atau berhasil? Bapak Ibu harus bisa menjawab semua pertanyaan ini untuk membuat konten yang spesifik dan iklan yang spesifik. Nah, untuk membuat iklan atau konten yang spesifik ada 3 step. Yang pertama adalah jelas untuk siapa. Saya akan tunjukkan satu video yang salah satu iklan video yang dengan tingkat konversi saya yang sangat tinggi. Jika kamu agent, apakah Bapak Ibu mendengar suara dari video ini? Jika dengar, silakan ketik dengar. Oke, ya baru satu. Yang lain, bagaimana? Apakah Bapak Ibu dengar suara dari video ini? Saya coba asuransi dan kamu mau Oke, baik, dengar-dengar. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana membuat sebuah iklan yang jelas untuk siapa sehingga AI di setiap platform mau Meta, Google, dan TikTok menunjukkan iklan Bapak Ibu ke orang yang tepat. Jadi yang pertama adalah langsung sebut di depan jelas untuk siapa. Baik dari untuk headline, yaitu di sini untuk agen asuransi. Kemudian baik untuk skripnya, langsung menunjukkan ini untuk siapa. Jika kamu agen asuransi dan kamu mau mendapatkan lebih banyak klien sehingga meningkatkan omsetmu, tapi sekarang kamu kehabisan list. Jadi 3 detik pertama harus menjelaskan iklan ini untuk siapa. Ya, ini juga salah satu contoh, itu yang tadi contohnya untuk klinik kecantikan, untuk agen asuransi, ini adalah untuk klinik kecantikan. Semua klinik kecantikan tahu, kamu seharusnya menggunakan foto before after untuk menarik lebih banyak pasien. Betul? Coba pikirkan ini. Sekarang semua klinik kecantikan menggunakan foto before after. Menurutmu, apa yang dirasakan pasien? Pasien bingung dan kebal karena semua klinik menjadi sama. Jadi jelas untuk siapa. Di 3 detik pertama, semua klinik kecantikan langsung menyebutkan iklan atau konten Bapak Ibu untuk siapa. Sehingga AI menunjukkan ke orang yang tepat. Kemudian step kedua adalah tidak perlu skrip yang rumit, yaitu skrip yang sederhana. Nah, skrip baik dalam video, dalam gambar, saya bahkan menggunakan salah satu iklan dengan konversi terbaik saya, hanya menggunakan kalimat seperti ini dengan 3 latar berbeda. Agen asuransi, baca ini jika kamu mau mendapatkan aliran prospek kualitas tinggi. Sangat
tinggi konversinya. Kemudian, hanya dengan menggunakan teks seperti ini, rahasia klinik kecantikan mendapatkan status selebriti. Bukan, ini bukan dengan endorse atau branding. Jadi pesannya sangat sederhana sehingga AI dari setiap platform tidak bingung dan langsung tahu mau menunjukkan iklan Bapak Ibu ke siapa. Ya. Dan step ketiga adalah menyebutkan masalah spesifik. Jadi, jika Bapak Ibu lihat dari dua video tadi, saya langsung menyebutkan masalah spesifik mereka apa. Jadi, kekurangan pasien, atau kekurangan nasabah, atau kekurangan klien. Langsung menyebutkan masalah spesifik apa yang mereka hadapi dalam video itu. Ya. Nah, jadi, di belakang layar, untuk membuat sebuah konten atau iklan yang konversinya tinggi, yaitu jelas untuk siapa, detail kepada siapa Bapak Ibu bicara, sederhana, bahasa paling awam, bahkan anak kelas 5 SD mengerti, dan step ketiga adalah spesifik masalah yang Bapak Ibu ingin selesaikan. Mulai dari apa keinginan customer dan bagaimana cara Bapak Ibu menyelesaikan masalah mereka. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan skrip seperti ini. Jika kamu masalah, baca ini. Contohnya, jika kamu jika kamu sekarang punya rumah yang bagus, tapi kamu merasa furniture kamu sangat biasa dan tidak menunjukkan bahwa rumah yang elegan, baca ini. Jadi, gunakan jika kamu dalam kurung masalah, isi masalah mereka apa, kemudian baca ini. Jika kamu mau keinginan, baca ini. Contohnya, jika kamu mau kulitmu glowing dan menjadi pusat perhatian di antara teman-temanmu, baca ini. Jadi gunakan bahasa sesederhana mungkin. Gunakan masalah, gunakan keinginan, atau buat dalam sebuah pertanyaan. Apakah kamu kekurangan customer? Atau apakah kamu mendapatkan banyak leads masuk, banyak chat yang masuk, tapi ujung-ujungnya hanya tanya dan hilang tanpa kabar? Baca ini. Jadi sangat spesifik, sangat sederhana, langsung menyebutkan masalah dan keinginan dalam setiap konten iklan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa catat atau screenshot untuk membuat sebuah konten iklan yang konversinya tinggi. Ya, jika Bapak Ibu menggunakan ini di saat kompetitor Bapak Ibu terlihat seperti penjual, Bapak Ibu datang sebagai pahlawan karena Bapak Ibu bicara tentang masalah mereka, masalah atau keinginan mereka, dan bagaimana membuat mereka bisa menyelesaikan masalah mereka dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu datang sebagai pahlawan. Nah, menurut Bapak Ibu, berapa tinggi keinginan calon customer memilih Bapak Ibu jika menggunakan konten atau cara seperti itu untuk menarik mereka? Sangat tinggi. Karena Bapak Ibu bukan seperti kompetitor di mana hanya bicara tentang produk atau kenapa saya paling bagus, tapi Bapak Ibu datang sebagai pahlawan bagaimana menyelesaikan masalah mereka. Ya. Ketika Bapak Ibu melakukan ini, customer punya alasan untuk selalu mendengar Bapak Ibu. Kamu selalu bisa menarik perhatian customer dan akhirnya omset naik signifikan. Nah, ini adalah salah satu screenshot dari klien saya di mana jika Bapak Ibu lihat yang saya kotak merah ini adalah iklan yang dijalankan oleh klien saya 2 minggu sebelum iklan yang kotak hijau itu, di mana mereka sudah menjalankan 2 minggu, tapi konversinya mereka hanya mendapatkan lead 146. Sedangkan iklan yang saya buatkan untuk mereka dengan menggunakan framework yang tadi, menggunakan bicara tentang masalah, tentang keinginan, hanya berjalan 1 minggu, itu hasilnya 5 kali lebih tinggi, yaitu dari 146 leads yang masuk menjadi 672 leads yang masuk. 5 kali lebih tinggi dengan menggunakan framework dari bicara tentang masalah dan keinginan mereka. Ya. Jadi sekarang Bapak Ibu tahu fakta tersembunyi di balik butuh lebih banyak customer. Kenapa Facebook, Google, TikTok tidak ingin kamu tahu ini? Mereka tidak pernah berbicara tentang bagaimana membuat AI mereka bekerja untuk Bapak Ibu, yaitu menggunakan framework bicara tentang masalah dan keinginan dan jelas untuk siapa. Ya.
Jadi, tiga rahasia magnetic selling di mana Bapak Ibu pertama menggunakan atau menjawab tiga pertanyaan paling penting, tiga pertanyaan sederhana. Kenapa saya harus mendengar kamu? Kenapa saya harus beli dari kamu? Dan kenapa saya harus beli sekarang? Kemudian rahasia kedua dari magnetic selling adalah dengan mengcloning skrip terbaik yang untuk menghasilkan closing menggunakan AI agent atau menggunakan platform Pancake. Dan rahasia magnetic selling yang ketiga adalah bicara tentang masalah, keinginan, dan jelas untuk siapa. Sehingga Bapak Ibu bisa mengisi bisnis Bapak Ibu dengan aliran konsisten customer, klien, dan pasien.